Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Saudara-saudaraku, kita semua merupakan makhluk yang dimana segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini pasti memiliki ciri, yang dimana ciri ini akan membentuk suatu identitas pada diri sesuatu tersebut, dan pada akhirnya akan membentuk suatu kualitas yang ada pada diri tersebut. Misalnya, gajah dikenal dengan gadingnya, badak diburu karena culanya, dan rusa dikenal indah karena tanduknya. Dan apabila ciri itu telah hilang pada diri tersebut, maka biasanya kualitas dari sesuatu itu akan berkurang. Ketika gajah tidak ada lagi gadingnya, maka gajah itu tidak akan dikejar orang lagi. Begitu juga dengan rusa. Rusa tidak akan kelihatan indah apabila tanduknya tidak ada lagi. Beralih dari contoh tersebut, kita bahas soal iman. Ciri-ciri orang mukmin itu juga ada yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ciri-ciri ini, maka kita sebagai orang mukmin akan mengetahui sebagaimana kualitas iman kita pada diri sendiri. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun. Adapun ciri-ciri orang-orang yang beriman, di sini Allah membuka dengan kata innama. Innama jika kita lihat dalam suatu kaidah bahasa Arab, dia disebut dengan huruf taukid, yang dimana huruf taukid ini merupakan penekanan dari suatu maksud yang dibicarakan. Kita lihat ada 5 ciri orang-orang mukmin itu di dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun ciri-ciri yang pertamanya yaitu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu apabila diperdengarkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Mereka merasa ketika nama Allah itu disebutkan, maka perasaan mereka semakin bertambah ataupun mereka semakin senang. Kenapa demikian? Karena setiap perbuatan mereka selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam surah Al-Anfal ini dikatakan bahwa ciri yang pertama itu innamal mu'minuna idza dzukirallahu. Ketika dikatakan nama Allah, maka bergetarlah hati seorang mukmin ini. Jadi setiap apapun yang dilakukan seorang mukmin ini akan membentuk suatu kebaikan ataupun energi positif. Karena ketika mereka melakukan segala perbuatan, mereka selalu mengingat kepada Allah. Jadi sikap-sikap negatif yang akan terjadi, tidak akan mungkin terjadi karena mereka selalu mengingat Allah di dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, mari kita lihat ciri-ciri orang mukmin itu ialah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 klasifikasi iman. Yang pertama, al-imanu ya la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Inilah iman yang dimiliki oleh para malaikat. Dan yang kedua, al-imanu yazidu wa la yanqus, yang dimana iman ini akan bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Dan iman ini dimiliki oleh para anbiya Allah, yaitu para nabi-nabi. Dan yang ketiga, al-imanu yazidu wa yanqus.
Adapun iman yang ketiga ini ialah iman yang kadang bertambah dan kadang berkurang. Inilah iman yang dimiliki oleh kita, yaitu orang-orang muslim ataupun manusia-manusia biasa seperti kita. Kenapa seperti itu? Ketika kita ingin menaikkan iman kita, maka kita harus banyak-banyak sering mengingat Allah, membaca kitabnya, sering-sering pengajian. Maka ketika itu kita lakukan, maka insya Allah iman kita akan bertambah. Tetapi jika kita menjauhkan diri dari segala kerja seperti itu, maka iman kita pasti berkurang. Dan mengenai ayat Allah, kenapa dikatakan ayat Allah? Kita lihat ayat-ayat Allah itu merupakan kekuasaan Allah, yang dimana Muhammad Rashid Ridho membagi dua mengenai ayat-ayat Allah itu. Yang pertama, ayat yang tercipta oleh Allah, dan ayat-ayat yang dikatakan oleh Allah. Ayat yang diciptakan oleh Allah itu merupakan yaitu alam ini, dan yang kedua itu ialah ayat yang diucapkan oleh Allah seperti firman-firman Allah atau kalamullah. Jadi bagi seorang mukmin harus mempelajari dua ayat ini, yaitu ayat yang tercipta dan ayat yang diucapkan. Bagaimana kita cara mempelajarinya? Di dalam kehidupan ini kita pasti tahu bahwa alam dan seisinya merupakan ciptaan Allah. Jadi kita harus sering melihat keajaiban, mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang telah diciptakan Allah dengan berbagai bidang-bidang pendekatan ilmu. Jadi ketika kita meneliti satu ilmu, maka dari hasil penelitian itu kita akan membuat iman kita akan menjadi semakin kuat, bahwa segala sesuatu itu yang diciptakan oleh Allah tidak ada sia-sianya, dan itu merupakan sebuah memang sudah ketetapan Allah. Begitu juga dengan ayat-ayatnya. Ketika dibacakan, apabila kita memahami ayat-ayat tersebut, maka kita akan langsung mengetahui bahwa banyak kejadian-kejadian yang telah terjadi atas kehendaknya. Dan adapun ciri yang ketiga, sifat-sifat orang mukmin itu dikatakan di ayat selanjutnya, yaitu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun di sini dikatakan yaitu orang-orang mukmin itu berserah diri, mereka bertawakal atas kehendak yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi ingat, tawakal di sini bukan berarti kita menyerahkannya itu langsung sama Allah tanpa berusaha berikhtiar apapun. Di sini kita jangan seperti kaum yang selalu menerima takdir dengan Allah. Jangan seperti kaum Jabariyah yang dimana mereka iya aja dengan takdir yang mereka dapatkan, dan gak bisa juga kita berusaha tapi tidak memasrahkannya kepada Sang Pencipta, ya seperti kaum Qadariyah. Jadi di sini diusahakan kita mempunyai tiga, yaitu usaha ikhtiar. Yang pertama usaha ikhtiar, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal. Kenapa seperti saya katakan bahwa karena ketika kita berusaha dan berikhtiar, kita harus berdoa, dan ketika berdoa maka kita harus menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika ada seseorang ingin ingin menjadi seorang dokter, maka usaha yang dia harus lakukan yaitu pertama kuliah, yang dimana dengan kuliah ini dia pasti akan mendapatkan ilmu. Dan adapun ikhtiarnya, ketika dia sudah berusaha untuk kuliah, dia harus memasuki fakultas atau jurusan kedokteran. Jangan nanti ketika dia sudah kuliah tetapi bukan fakultas atau kedokteran yang diambil, malah teknik, maka dia tidak akan bisa menjadi seorang dokter. Tetapi usahakan ikhtiar yang dilakukannya itu dengan memasuki fakultas kedokteran. Kemudian ketika usaha dan ikhtiar ini sejalan, maka dia harus berdoa semampu mungkinnya, itu dengan berdoa kepada Allah, sering meminta kepada Allah. Dan ketika semua usaha ikhtiar doa telah dilakukan, maka
Yang terakhir yang dilakukannya itu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dengan tawakal ini maka kita menyerahkan semuanya pada Allah. Adapun tawakal ini harus diikuti dengan cara pendekatan diri kita kepada Sang Maha Pencipta, yang dimana ciri yang keempatnya. Ciri keempat ini menguatkan antara tawakal atau berserah diri tadi, yaitu dengan ciri keempat orang mukmin itu dikatakan bahwa alladzina yuqimunas shalah, yang dimana orang-orang mukmin itu mendirikan sholat. Sholat ini dikatakan bahwa kita tahu sholat ini merupakan cara berkomunikasi paling dekat kita pada Sang Maha Pencipta. Di saat sholat inilah kita berbicara kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita. Ketika kita sudah melaksanakan perintahnya, maka insya Allah akan memberikan apa yang dikehendaki oleh umatnya. Dan kita ketahui bahwa sholat ini merupakan cara untuk menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan adapun ciri yang kelima yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang mukmin itu membelanjakan hartanya hanya di jalan Allah, atau mereka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Orang-orang mukmin itu tahu mereka bekerja dari pagi sampai malam untuk menafkahi dirinya, tetapi ketika mereka mendapatkan sesuatu dari hasil kerja keringat mereka tidak lupa bahwa mereka harus membagikan rezeki mereka pada sebagian orang yang berhak menerimanya, seperti anak yatim, fakir miskin, janda-janda dan lain-lain. Ketika mereka sudah menginfakkan, mereka merasa senang. Jadi seperti itulah gambaran ciri-ciri orang mukmin. Dan beruntunglah kita bisa menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang yang berbagi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan satu cuplikan. Al-Hasan pernah bertanya kepada seorang laki-laki, "Al-mu'minuna anta, apakah kamu telah beriman?" Laki-laki itu menjawab, apabila iman itu dikatakan yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kita, percaya kepada nabi dan seterusnya, saya yakin saya sudah termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi apabila iman itu dikatakan bahwa yang terdapat pada surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, saya pun tidak tahu saya termasuk orang yang beriman ataupun tidak. Mungkin itulah barangkali yang akan kita jawab, pada yang bisa kita jawab juga. Maka dari cerita ini, mari kita sama-sama kita koreksi pribadi kita jawab sejujur-jujurnya, apakah kita sudah termasuk orang yang mukmin itu, yang dikatakan mukmin itu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Usikum binafsi bidzatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.